Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billah. Pemirsa, penonton, Bapak Ibu sekalian, dimanapun engkau berada, yang insya Allah kami berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan kasih sayang, mencurahkan keimanan, dan mencurahkan kesehatan kepada Bapak Ibu sekalian yang sempat dan yang tidak sempat menyaksikan uraian hikmah yang saya sampaikan pada kesempatan ini, insya Allah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan 1 bulan dari 12 bulan. Bulan ke-9, bulan Ramadan, adalah bulan di mana orang-orang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpuasa. Salah satu hakikat puasa adalah menahan diri, mengingkari diri dari kebutuhan yang mengundang hawa nafsu, birahi, dan seterusnya. Atau menahan diri dari makanan, minuman, kebutuhan biologis. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Karena itu pemirsa yang budiman, ada hubungan kajian pada pengajian ini antara puasa itu dengan menahan hawa nafsu, sebagaimana yang kita lihat dalam kajian-kajian filsafat Islam. Antara lain Ibnu Sina, yang dikenal di barat sebagai Avicenna, seorang filosof Islam yang ketiga. Ada Al-Kindi, ada Al-Farabi, ada Ibnu Sina. Ibnu Sina itu bahkan diberikan julukan atau dijuluki sebagai filsafat Aristoteles di timur. Karena itu pemirsa sekalian, menurut Ibnu Sina, bahwa kenapa manusia diperintahkan berpuasa untuk menahan diri dari hawa nafsu? Karena di dalam diri manusia, dalam teori filsafat Al-Faid atau Al-Faid, pemikiran Ibnu Sina membagi beberapa tingkatan nafsu. 1, an-nafsul nabati, an-nafsul hayawan, an-nafsul syayatin, an-nafsul insaniyah, an-nafsul malakul, dan an-nafsul ilahiyah. Secara umum Imam Al-Ghazali menyebut bahwa ada 3 tingkatan nafsu. Ada nafsul amarah, ada nafsul lawwamah, ada nafsul mutmainah. Nafsul amarah adalah nafsu jiwa yang paling rendah, jiwa basariah. Nafsul lawwamah adalah jiwa yang tengah, dan nafsul mutmainah itulah an-nafs yang senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang disapa oleh Allah, yang akan menghuni surga. Sebagaimana firman-Nya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang,
Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah ke jalan Tuhanmu dengan penuh ridha dan diridai. Fadahuli fi ibadi. Kembalilah dan bergabunglah atau masuklah kepada kelompok hamba-hamba yang dipilih, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadahuli jannati, dan masuklah ke dalam surga, yakni nafsul mutmain. Karena itu pemirsa sekalian, apa yang disampaikan oleh Ibnu Sina tentang tingkatan jiwa itu. Yang pertama, an-nafs nabati, jiwa tumbuh-tumbuhan. Jiwa tumbuhan inilah manusia yang tidak punya potensi hasrat untuk melakukan perubahan. Dia hidup hanya memperkaya diri, penggemukan diri, memperbanyak harta dan seterusnya, tanpa menghayati dan merasakan bahwa semua harta dan seterusnya itu adalah sebenarnya titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah an-nafs hayawan. Ini jiwa hewan. Seorang Rumi, salah seorang sufi yang terkenal dari Konya, beliau mengatakan, Jalaluddin Rumi mengatakan, wahai manusia, sebelum kamu matikan beberapa nafsu hayawan yang ada pada dirimu. Satu, nafs seekor monyet, yaitu jiwa rakus. Nafs seekor bebek yang mencampur adukan antara yang kotor dengan bersih, antara halal dengan haram. Ada jiwa seekor harimau yang selalu ingin mencakar kiri kanan dan seterusnya. Ada jiwa seekor tikus yang koruptor dan seterusnya. Di atasnya nafs hayawan, ada namanya nafs syayatin. Orang yang selalu emosi, selalu membanggakan diri. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu orang-orang yang senantiasa di dadanya itu ada godaan setan yang membanggakan dirinya. Itu sebenarnya sifat orang-orang yang berada pada sifat syayatin. Di atasnya adalah an-nafs insani, jiwa manusia kita semua ini. Terkadang kita semua ini pemirsa sekalian, kadang salah dan kadang dosa. Kadang juga bertobat. Itulah hakikat manusia. Di atas jiwa an-nafs insani, nafs malakul. Semoga Bapak Ibu, para pemirsa sekalian, berada pada posisi itu. Sedikit salahnya, banyak baiknya. Sedikit marahnya, banyak sabarnya. Karena kita akan meraih dari jiwa ilahi. Tingkat yang tertinggi kita mencapai adalah jiwa ketuhanan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam hadis qudsi, takhallaq bi akhlaqillah. Berakhlaklah kamu sebagaimana akhlaknya Allah. Allah tidak membenci, kenapa kita harus membenci? Allah tidak kikir, kenapa kita harus kikir? Allah tidak menghasut, kenapa kita harus menghasut? Allah tidak menzalimi, kenapa kita menzalimi sesama? Allah menghargai hamba, kenapa kita tidak menghargai sesama? Karena itu pemirsa sekalian, di dalam Al-Quran surat Fatir ayat 32, Allah berfirman, Summa aurasnal kitabal ladzi nastafaina min ibadina faminhum zalimu li nafsihi wa minhum muqtasidu wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Artinya, kemudian kami, kata Allah, mewariskan dan mewasiatkan kitab Al-Quran kepada hamba-hamba yang kami pilih. Maka di antara hamba itu ada yang menzalimi dirinya. Faminhum zalimu li nafsi. Ada yang tengah-tengah. Faminhum muqtasidu. Dan ada yang bergegas untuk kebaikan. Faminhum sabiqum bil khairati biidznillah. Pemirsa sekalian, ada hamba yang senantiasa menzalimi dirinya, dan ada hamba yang ada pada tengah-tengah. Sedikit dosanya, kurang pahalanya. Dan ada hamba
Wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Ada yang bergegas untuk melakukan kebaikan. Inilah kita di bulan Ramadan, bergegas untuk melakukan kebaikan, amalan saleh dan seterusnya. Dan zalika huwal fadlul kabir. Itulah mereka yang senantiasa mendapat fadilah yang besar. Kesimpulannya pemirsa sekalian, bahwa menurut Syekh Ibnu Taimiyah, bahwa apabila seorang hamba yang berada pada posisi jiwa yang terendah, wa minhum zalimun li nafsih, masih dia melakukan kesalahan, tahu bahwa salah itu adalah dosa dan tidak bertobat, maka dia akan dicuci di api neraka beberapa waktu. Dan begitu pula apabila hamba berada pada posisi wa minhum muqtasidun, kurang pahalanya, kurang dosanya, kurang juga pahalanya. Nah, orang yang seperti ini kalau ditimbang amalannya, maka misalnya dia lebih banyak amal kebaikannya, dia masih surga, tapi amal kejelekannya pasti dicuci dulu di neraka. Karena itu menurut Ibnu Taimiyah tadi, bahwa bentuk jiwa atau kelompok manusia yang kita ingin raih adalah wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Adalah mereka, kita semua ini yang senantiasa bergegas untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Allah Maha Baik menciptakan manusia yang baik. Kita mempertahankan kebaikan agar supaya kita kembali ke yang Maha Baik dan ditempatkan kepada tempat yang penuh dengan kebaikan. Terima kasih atas perhatian kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.